Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, balik lagi dengan aku Widya dan ini Widya Bercerita. Tempat berkumpulnya kisah-kisah rumah tangga yang bisa bikin kamu senyum, terharu, bahkan emosi. Yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini berjudul, Aku Gugat Cerai Suamiku, tapi malah ibuku yang marah dan mengusirku dari rumah. Nadia menjalani kehidupannya sebagai istri dari Raka, pria yang di mata banyak orang tampak sempurna, mapan, tampan, cerdas, dan selalu bersikap sopan di hadapan keluarga maupun kolega. Namun, di balik citra ideal yang melekat padanya, rumah tangga mereka jauh dari kata bahagia. Rumah yang mereka tempati terasa lebih seperti tempat singgah daripada tempat kembali. Tidak ada tawa, tidak ada kehangatan, hanya rutinitas yang membeku dalam keheningan. Setiap pagi, Raka pergi lebih awal, bahkan sebelum matahari sempat menyinari jendela kamar mereka. Malam hari, ketika Nadia terjaga menanti, Raka seringkali pulang larut, terkadang dengan dalih pekerjaan, rapat, atau sekadar lelah. Ia lebih akrab dengan layar ponselnya daripada dengan istrinya sendiri. Dan ketika akhirnya berada di rumah, suasana tetap tidak berubah. Interaksi mereka sebatas pertanyaan singkat seputar makan malam atau jadwal besok. Tak ada pelukan hangat, tak ada percakapan panjang layaknya pasangan yang saling merindukan. Nadia lama-lama merasa asing. Ia masih menyiapkan makanan, membersihkan rumah, bahkan berusaha tampil menarik. Tapi semua itu seolah tak berarti. Ia seperti tinggal di rumah yang tidak benar-benar menjadi miliknya, hidup bersama seseorang yang sudah tak mengenalnya. Tatapan Raka kini kosong. Seolah Nadia hanya bayangan samar yang lewat di sudut matanya. Tidak ada kemarahan, tapi juga tidak ada cinta yang nyata. Yang tersisa hanyalah diam yang menggantung. Meski hatinya semakin kerap terluka, Nadia tidak lantas memilih pergi. Ia teringat pesan ibunya yang selalu mengajarkan untuk menjadi istri yang setia dan sabar. Bagi ibunya, menjaga rumah tangga berarti menjaga nama baik keluarga, menjaga kehormatan seorang perempuan. Nadia pun menanamkan nilai itu dalam hatinya dan berusaha tegar. Ia meyakinkan dirinya bahwa mungkin semua ini hanya fase. Bahwa suatu saat Raka akan berubah. Akan kembali menjadi suami yang dulu ia kenal, hangat, perhatian, dan membuatnya merasa berharga. Namun seiring waktu, harapan itu mulai memudar. Hari-hari berlalu tanpa perubahan. Bahkan di hari ulang tahunnya pun, Raka hanya mengucapkan selamat dengan nada datar, lalu kembali sibuk dengan laptopnya. Nadia menyimpan air matanya sendiri malam itu, menatap lilin di atas kue kecil yang ia beli sendiri. Ia mencoba tersenyum, tapi senyuman itu tidak sampai ke matanya. Ia mulai mengisi kekosongan dengan hal-hal kecil, menulis di jurnal, menyiram tanaman, atau berkunjung ke rumah ibunya saat bisa. Tapi setiap kali kembali ke rumah itu, rumah besar yang sunyi, ia merasa seperti kembali memasuki dunia yang hampa. Tidak ada suara, tidak ada pelukan, tidak ada alasan kuat untuk tetap bertahan selain janji pada diri sendiri untuk tidak menyerah. Di balik pintu yang tertutup, Nadia mulai bertanya-tanya, sampai kapan ia harus hidup dalam kesepian seperti ini, dan apakah cinta yang dulu pernah ada benar-benar telah mati? Rumah itu mungkin masih berdiri kokoh, tapi jiwanya mulai retak. Dan di dalam rumah yang sunyi itu, Nadia perlahan kehilangan dirinya sendiri. Awalnya hanya firasat. Raka semakin sering pulang larut, seringkali dengan alasan rapat mendadak, atau proyek mendesak yang tak bisa ditinggalkan. Ponselnya kini selalu digenggam, bahkan dibawa ke kamar mandi. Nadia, yang selama ini mencoba menepis kecurigaan, mulai merasakan ada sesuatu yang tak beres. Ia bukan tipe wanita pencemburu. Tapi ketika cinta tak lagi terasa, naluri wanita seringkali berbicara lebih jujur. Suatu malam, saat Raka tertidur di sofa karena terlalu lelah, Nadia memberanikan diri memeriksa ponselnya. Dengan jari yang gemetar dan hati yang dihantui rasa takut, ia membuka layar yang tak terkunci. Dan di sanalah semuanya terjawab. Puluhan pesan masuk dari seorang wanita bernama Tasya. Chat-chat yang tak menyisakan ruang untuk penyangkalan. Panggilan sayang, rencana pertemuan, hingga ucapan rindu yang hanya bisa ditujukan kepada seseorang
yang lebih dari sekadar teman. Nadia membacanya satu persatu, menahan nafas, menahan air mata, menahan dirinya agar tidak terjatuh saat dunia yang ia kenal mulai runtuh perlahan. Tak hanya itu, ia juga menemukan struk pembayaran dari sebuah hotel berbintang, lengkap dengan tanggal dan waktu yang sangat pas dengan malam saat Raka bilang harus menginap karena rapat luar kota. Tak ada lagi ruang untuk berpura-pura. Rasa sakitnya bukan hanya karena dibohongi, tetapi karena semua terjadi saat ia masih berusaha menjaga rumah tangga mereka. Saat ia tetap memasak, tetap menunggu, tetap percaya. Pagi harinya, dengan suara tenang yang dibuat-buat, Nadia menatap Raka yang tengah bersiap kerja. Ia mengajaknya bicara. "Aku sudah tahu," katanya pelan, menunjukkan bukti-bukti yang ia kumpulkan. Harapannya, Raka akan menunjukkan penyesalan, atau paling tidak kejujuran. Namun, reaksi Raka membuat luka itu terasa jauh lebih dalam. Ia tak menunjukkan rasa bersalah, tak juga mencoba menjelaskan. Dengan wajah datar dan nada dingin, Raka justru membalikkan semuanya. "Kamu terlalu sensitif, Nat. Chat itu cuma candaan biasa, jangan lebay." Lalu, ia menatapnya dengan mata yang tak lagi menyimpan kasih sayang. "Kalau kamu bisa lebih menyenangkan di rumah, aku mungkin gak perlu cari hiburan di luar." Nadia terdiam. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari pengkhianatan itu sendiri. Ia telah disakiti, namun justru dianggap penyebab. Bukan saja diselingkuhi, tapi juga dihina seolah tak cukup sebagai seorang istri. Hatinya hancur, tapi ia tidak menangis saat itu. Ia terlalu kaget, terlalu kecewa, terlalu remuk untuk bisa mengeluarkan air mata. Hari itu, untuk pertama kalinya, Nadia melihat siapa Raka sebenarnya. Bukan pria mapan dan bijak seperti yang dikagumi orang-orang, tapi seorang pengecut yang tak mampu bertanggung jawab atas luka yang ia buat. Dan di tengah reruntuhan hatinya, Nadia mulai sadar. Mungkin rumah tangga ini memang harus dia pertanyakan, bukan lagi pertahankan. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari bersinar cerah dari balik tirai jendela. Nadia duduk diam di ruang tamu, tangannya menggenggam map berisi berkas gugatan cerai. Matanya sembab, tapi wajahnya tak lagi menunjukkan keraguan. Malam pertengkaran yang terjadi beberapa hari sebelumnya telah menghabiskan sisa tenaga dan harapannya. Ia lelah, bukan hanya secara fisik, tapi batinnya terasa kering dan hampa. Nadia tahu, mempertahankan rumah tangga yang sudah kosong tak akan membuatnya bahagia. Dan kali ini, ia tak ingin lagi menipu dirinya sendiri. Dengan langkah yang berat namun mantap, ia datang ke kantor pengadilan agama untuk mengajukan gugatan cerai. Tangannya gemetar saat menyerahkan berkas kepada petugas, tapi suaranya tetap tegas. Proses itu berlangsung singkat, tapi meninggalkan jejak panjang dalam jiwanya. Ketika keluar dari gedung itu, Nadia tidak merasa lega, juga belum sepenuhnya sedih. Ia hanya merasa kosong. Tapi dalam kekosongan itu, ada sesuatu yang baru tumbuh, keberanian untuk memilih dirinya sendiri. Sore harinya, Nadia pulang ke rumah ibunya. Ia membawa harapan besar, berharap pelukan dan dukungan dari satu-satunya orang yang selama ini menjadi tempatnya berpulang. Bu Mirna, ibunya yang dikenal lembut dan bijak, selama ini selalu mengajarkannya tentang kesabaran dan ketulusan. Nadia yakin, ketika ia menceritakan semuanya, sang ibu akan mengerti dan memeluknya, memberi kekuatan untuk melangkah. Namun kenyataan tak selalu sejalan dengan harapan. Ketika Nadia membuka suara, menceritakan semuanya, perselingkuhan Raka, kata-kata yang menyakitkan, malam-malam sepi yang ia lewati sendiri, wajah Bu Mirna tak menunjukkan simpati. Matanya justru dipenuhi kekecewaan. Bukan kepada Raka, tapi kepada Nadia. "Jadi, kamu menyerah begitu saja?" tanya Bu Mirna dengan nada yang nyaris dingin.
Kamu bahkan tidak memikirkan bagaimana orang-orang akan melihat keluarga kita. Kamu tahu, perceraian itu aib, Nak. Nadia terdiam. Ia tak menyangka, luka yang sudah ia bawa pulang justru ditambah dengan penghakiman dari orang yang paling ia percaya. Bu, aku sudah mencoba bertahan. Aku sudah berjuang sendirian. Tapi aku juga manusia, Bu. Aku juga butuh bahagia. Namun ibunya tak tergoyahkan. Menjadi istri itu tidak mudah. Kamu pikir saya dulu tidak pernah terluka oleh ayahmu. Tapi saya bertahan, karena itulah yang dilakukan seorang istri sejati. Ucapan itu seperti belati yang menusuk perlahan. Nadia mengangguk kecil, menahan air mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendiri. Tidak ada tempat yang bisa ia jadikan pelabuhan. Tidak rumah, tidak suami, bahkan bukan ibunya. Tapi meski menyakitkan, keputusan sudah diambil. Ia tahu jalan ke depan akan sepi dan terjal. Tapi ia tidak ingin hidup selamanya dalam rumah yang hanya menyimpan sunyi dan luka. Kali ini, Nadia memilih dirinya. Meski itu berarti harus kehilangan segalanya. Suasana rumah yang biasanya tenang berubah panas dan tegang sore itu. Nadia duduk di ruang tengah. Wajahnya lesu, tangan masih menggenggam map berisi salinan gugatan cerai. Ia baru saja menyelesaikan percakapan yang panjang dan menyakitkan dengan ibunya. Tapi bukan pengertian yang ia dapatkan, melainkan gelombang kemarahan yang belum pernah ia lihat sebelumnya dari sosok Bu Mirna. "Apa kamu sudah kehilangan akal sehat, Nat?" Suara Bu Mirna meninggi, membelah keheningan rumah yang dulu selalu jadi tempat paling aman bagi Nadia. "Kamu pikir bercerai itu solusi? Kamu pikir semua perempuan di dunia ini bahagia dalam rumah tangganya?" Nadia menunduk, mencoba menahan air mata. "Aku cuma ingin hidup tenang, Bu. Aku sudah coba, sungguh. Tapi Raka bukan lagi suami yang bisa aku ajak bicara, apalagi berbagi hidup." Namun kalimat itu justru menyulut bara yang lebih besar. "Kamu itu egois," bentak Bu Mirna, sambil berdiri dan menunjuk-nunjuk. "Memalukan. Kamu malu karena diselingkuhi. Kamu pikir kami orang tuamu tidak malu anak perempuannya menggugat cerai suaminya? Apa kamu tahu apa kata orang nanti?" Nadia terdiam. Rasanya tak ada yang lebih menyakitkan daripada disalahkan atas luka yang bukan ia ciptakan. Ia bukan datang membawa kesombongan, melainkan memikul kehancuran. Tapi sang ibu hanya melihatnya sebagai beban, bukan anak yang sedang terluka. "Pergi kamu dari rumah ini, kalau memang sudah tidak mau dengar nasihat ibumu," kata Bu Mirna dengan napas memburu. "Kembali ke rumah suamimu dan perbaiki diri. Jangan sampai saya benar-benar kehilangan muka di hadapan keluarga besar." "Bu," suara Pak Hendra akhirnya terdengar dari sudut ruang makan. Ia sejak tadi hanya diam, tapi kini mencoba menyela dengan hati-hati. "Mungkin kita perlu dengar dulu penjelasan Nadia sepenuhnya." Namun Bu Mirna menoleh tajam ke arah suaminya. "Kamu diam, Hendra. Jangan manja-manjain anak. Ini bukan soal benar atau salah. Ini soal harga diri keluarga." Pak Hendra menarik napas panjang, lalu mengusap wajahnya. Ia tak berkata apa-apa lagi, hanya menatap Nadia dengan mata yang penuh iba. Tapi tidak ada yang bisa ia lakukan ketika keputusan istrinya sudah bulat. Di rumah ini, kata-kata Bu Mirna adalah hukum yang tak bisa diganggu-gugat. Nadia berdiri perlahan, membawa tas kecil yang sudah ia siapkan sejak pagi. Tak ada pelukan, tak ada kata perpisahan yang hangat. Hanya dinginnya dinding rumah yang tak lagi terasa seperti rumah. Saat melangkah keluar, Nadia merasakan sesuatu dalam dirinya hancur untuk kedua kalinya. Dibuang oleh suami sudah cukup menyakitkan, tapi ditolak oleh ibu sendiri terasa seperti ditelanjangi di tengah badai. Namun langkahnya tidak goyah. Ia tak tahu kemana harus pergi, tapi ia tahu ia tak bisa kembali. Dan di balik pintu yang tertutup keras, amarah seorang ibu menjadi luka yang akan lama membekas. Langit senja menggelap saat Nadia keluar dari rumah ibunya, membawa hanya sebuah tas kecil dan beban yang tak terlihat oleh mata. Ia melangkah tanpa arah,
Hatinya hancur berkeping-keping. Di belakangnya, pintu rumah tertutup rapat, seakan menandai akhir dari tempat yang dulu ia anggap sebagai perlindungan terakhir. Ia tak menyangka, setelah semua luka yang ditorehkan Raka, ibunya justru menjadi orang yang mendorongnya kembali ke jurang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Nadia benar-benar merasa sendirian di dunia. Malam itu, ia menghubungi satu-satunya orang yang terpukir, Lina, sahabatnya sejak kuliah. Suaranya gemetar saat menelpon, tapi Lina langsung menyuruhnya datang tanpa banyak tanya. "Kamu bisa tinggal di sini selama kamu butuh," kata Lina sambil memeluknya erat begitu Nadia tiba. Di rumah kecil sederhana itu, Nadia menemukan secerah hangat. Bukan dalam bentuk solusi, tapi dalam bentuk keberadaan seseorang yang mau mendengar tanpa menghakimi. Hari-hari pertama berlalu dalam diam. Nadia lebih banyak merenung, sulit tidur, dan kadang menangis tanpa suara. Luka pengkhianatan Raka masih segar, tapi yang lebih menyakitkan adalah penolakan ibunya, perempuan yang selama ini menjadi alas tempatnya berpijak. Nadia mencoba mengerti, mencoba memaafkan, tapi hatinya belum mampu. Setiap mengingat wajah Bu Mirna yang penuh amarah, dada Nadia kembali sesak. Namun, waktu terus berjalan, dan di tengah kesepian dan kesendirian itu, Nadia mulai bergerak perlahan. Ia tahu, ia tak bisa terus seperti ini. Ia mulai mencari pekerjaan, tak pilih-pilih, asal bisa menghasilkan. Ia menjadi asisten freelance untuk toko online milik teman Lina, membantu mengemas barang dan membalas pesan pelanggan. Ia juga menerima pekerjaan mengetik skripsi dan membuat transkrip wawancara dari mahasiswa. Penghasilannya pas-pasan, tapi cukup untuk makan dan membeli kebutuhan dasar. Tiap pagi, Nadia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri, lalu duduk di depan laptop bekas yang dipinjamkan Lina. Hidupnya kini jauh dari nyaman, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa memegang kendali atas hidupnya sendiri. Tak ada suami yang diam-diam berbohong, tak ada ibu yang menuntut perempura, hanya dirinya dan pilihannya sendiri. Kesepian masih datang menyergap, terutama di malam hari. Kadang ia terbangun dari mimpi buruk, teringat kembali pada pertengkaran dengan Raka atau suara ibunya yang menyuruhnya pergi. Namun di tengah semua itu, ada keberanian kecil yang mulai tumbuh, keberanian untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nadia belum sepenuhnya pulih, tapi di balik rasa sakit yang masih mengendap, ia mulai menyadari bahwa pengasingan ini bukanlah akhir. Justru dari keterasingan inilah, ia mulai belajar berdiri. Bukan sebagai istri, bukan sebagai anak, tapi sebagai dirinya sendiri. Seorang perempuan yang belajar menjadi utuh kembali dengan luka yang perlahan berubah menjadi kekuatan. Langkah kecil yang Nadia bangun perlahan mulai terasa berarti. Meski hidupnya jauh dari kata nyaman, setidaknya kini ia tidak lagi hidup dalam kebohongan. Namun, justru saat ia mencoba menyembuhkan diri, luka lama kembali menganga. Raka, yang dulu bersembunyi di balik dalih pekerjaan, kini tidak lagi menutupi hubungan gelapnya. Ia mulai menggandeng Tasya secara terang-terangan. Mereka tak segan memamerkan kemesraan di media sosial, dengan foto-foto makan malam romantis, liburan, bahkan unggahan saling membalas komentar manis di depan publik. Semula Nadia mencoba mengabaikan, tapi dunia maya bukan ruang yang sunyi. Teman-temannya, bahkan kenalan lama, mulai membicarakannya. Ada yang bertanya secara halus, ada pula yang hanya mengamati dari jauh. Lina beberapa kali memintanya untuk tidak membuka media sosial, tapi sesekali Nadia tetap melihat. Ia ingin tahu seberapa jauh Raka melangkah, dan yang ia lihat membuat dadanya sesak, bukan karena cemburu, tapi karena merasa dilecehkan. Seolah luka yang ia bawa belum cukup dalam, kini ditambah dengan pertunjukan kebahagiaan palsu yang dipamerkan tanpa malu. Di sisi lain, kabar itu juga sampai ke telinga Bu Mirna. Meski tidak menunjukkan secara langsung, guratan gusar mulai tampak di wajahnya. Ia mendengar tetangga mulai bergunjing, membicarakan Raka yang tampak bahagia dengan wanita lain, sementara Nadia justru diusir dan dianggap tidak tahu diri. Namun harga dirinya terlalu tinggi untuk mengaku salah. Ia masih menganggap Nadia terlalu terburu-buru, terlalu emosional, dan tidak cukup sabar sebagai seorang istri. Sementara itu, Pak Hendra yang sejak awal hanya menjadi saksi diam,
mulai mengambil langkah sendiri. Tanpa sepengetahuan istrinya, ia menemui Nadia secara diam-diam. Suatu sore, ia mendatangi tempat Lina tinggal, membawa sekotak makanan, beberapa amplop berisi uang, dan, yang paling penting, dukungan moral yang selama ini sangat Nadia rindukan. "Maaf, ayah terlambat datang," katanya dengan suara yang nyaris bergetar. "Ayah tahu kamu terluka, dan kamu tidak sendiri. Mungkin ayah tidak bisa memperbaiki semuanya, tapi ayah ingin kamu tahu, ayah percaya kamu." Nadia nyaris tak bisa berkata-kata. Kehangatan itu begitu asing, namun melegakan. Dalam pelukan ayahnya, ia akhirnya menangis, bukan karena lemah, tapi karena ada tempat untuk melepaskan beban yang selama ini hanya ia pikul sendiri. Pak Hendra tak berkata banyak, hanya berjanji akan selalu ada jika Nadia butuh. Ia juga berpesan agar Nadia tidak kembali ke tempat yang menyakitinya, meskipun ibunya belum bisa menerima. Kadang, orang tua salah, tapi mereka terlalu keras kepala untuk mengakuinya. "Ayah hanya ingin kamu tetap kuat." Hari itu, luka Nadia memang belum sembuh, bahkan rasanya makin terbuka. Tapi tangan ayahnya dan ketulusan yang akhirnya ia terima memberi kekuatan baru. Luka itu mungkin masih ada, tapi setidaknya kini ia tidak menghadapinya sendirian. Siang itu, Bu Mirna sedang menyapu halaman ketika seorang tetangga datang menghampiri. Awalnya hanya percakapan ringan, tapi berubah menjadi percikan yang membakar perasaannya. Ketika sang tetangga, dengan nada setengah berbisik, mengatakan bahwa Raka kini telah menikah siri dengan Tasya. Kalimat itu membuat sapu di tangan Bu Mirna terhenti. Ia berusaha menahan ekspresinya, tapi jantungnya berdebar kencang, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Setelah tetangganya pergi, Bu Mirna duduk di kursi teras, mencoba meredakan guncangan di hatinya. Ia membuka ponsel dan dengan tangan gemetar mencari nama Raka di media sosial. Tak butuh waktu lama untuk menemukan jejak digital yang memperkuat kabar tadi. Ada foto-foto Raka dan Tasya yang kini lebih berani tampil berdua. Dalam salah satu unggahan, terlihat Tasya mengenakan kebaya, dikelilingi bunga melati dan beberapa wanita lain. Tampak seperti sebuah acara resmi yang disamarkan sebagai syukuran kecil. Tapi bagi mata yang teliti, itu lebih dari sekedar acara biasa. Kebenaran itu menghantam Bu Mirna lebih keras dari yang pernah ia bayangkan. Selama ini ia mati-matian membela Raka, memarahi Nadia, menyuruhnya pulang dan memperbaiki diri. Ia bersikukuh bahwa anaknya terlalu cepat mengambil keputusan, terlalu mudah menyerah. Namun kini ia mulai melihat bahwa semua pembelaan itu ternyata untuk orang yang sama sekali tidak pantas dibela. Tak berhenti di situ, desas-desus lain mulai berdatangan. Salah satu kerabat dauh yang pernah dekat dengan Nadia menyampaikan bahwa selama pernikahan, Nadia mengalami tekanan mental dan kekerasan verbal yang tak sedikit. Raka dibalik sikap tenangnya, sering merendahkan, menyalahkan, dan mempermainkan Nadia secara emosional. Kata-kata kasar, sikap dingin, bahkan diam yang menyiksa itu bukan hanya sesekali, tapi menjadi makanan harian Nadia dalam rumah tangga mereka. Pelan tapi pasti, seluruh gambaran yang selama ini Bu Mirna yakini mulai retak. Ia mengingat malam-malam saat Nadia pulang dengan wajah lesu, suara gemetar, mata berkaca-kaca. Ia ingat bagaimana ia menolak mendengar, menuduh putrinya manja dan tidak tahu berterima kasih. Kini penyesalan itu mulai merambat naik ke tenggorokannya, membentuk sesak yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Malam harinya, Bu Mirna duduk di kamar, menatap kosong ke arah dinding. Pak Hendra duduk di sampingnya, diam. Tak perlu kata-kata untuk memahami bahwa istrinya sedang dihantam kenyataan pahit. Ia hanya menggenggam tangan istrinya perlahan, memberi waktu. Bu Mirna mulai menangis pelan tapi dalam. Tangisan seorang ibu yang baru menyadari bahwa selama ini ia telah berdiri di sisi yang salah. Ia menolak kebenaran dari mulut anaknya sendiri, dan kini dipaksa menerima kenyataan itu dari mulut orang lain. Dan dalam diamnya malam, kebenaran tak hanya menghancurkan prasangka. Ia juga membangunkan hati yang selama ini tertutup rapat oleh ego dan rasa malu. Hari-hari Bu Mirna kini tak lagi sama. Sejak kabar tentang pernikahan siri Raka dan Tasya menyebar, langkahnya terasa berat dan pandangannya sering kosong. Ia tak lagi cerewet seperti biasa. Tak sibuk mengatur rumah atau menelpon kerabat seperti dulu.
Ia lebih sering duduk di kursi tua di dekat jendela, menatap keluar seolah mencari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dalam diamnya, rasa bersalah mulai tumbuh, menggantikan kemarahan yang selama ini menguasai hatinya. Setiap malam, Bu Mirna teringat wajah Nadia. Wajah yang dulu ia anggap lemah dan keras kepala, kini justru hadir sebagai cermin dari luka yang ia bantu ciptakan. Ia mengingat setiap kata kasar yang keluar dari mulutnya, setiap tuduhan yang ia lontarkan, dan terutama saat ia mengusir anaknya keluar dari rumah. Semua itu berputar-putar dalam pikirannya, menghantui setiap detik kesendiriannya. Rasa sesak di dadanya kian menjadi. Tubuhnya mulai melemah, mudah lelah, dan sering mengeluh pusing atau kehilangan nafsu makan. Pak Hendra melihat perubahan itu dengan cemas. Ia tahu istrinya sedang dihantam badai dari dalam. Bukan penyakit fisik semata, melainkan perasaan bersalah yang perlahan merobek keteguhan hatinya. Satu malam saat hujan turun rintik-rintik, Bu Hendra duduk di samping istrinya. Mereka tak berbicara lama, hanya ditemani suara hujan dan detak jam dinding yang terasa lambat. Lalu, dengan suara pelan dan lembut, Bu Hendra berkata, "Mirna, kalau kamu terus begini, nanti bisa terlambat. Nadia masih anakmu, dia masih menunggumu, meskipun kamu pikir dia sudah menjauh." Bu Mirna menoleh perlahan. Matanya berkaca-kaca. "Aku terlalu keras padanya, Hen. Aku hanya takut jadi bahan omongan. Takut orang bilang anak kita gagal membina rumah tangga. Tapi aku tak pernah benar-benar melihat betapa dia menderita. Dan sekarang kamu sudah melihatnya," balas Bu Hendra pelan. "Tinggal kamu tentukan, mau terus tenggelam dalam rasa bersalah atau mulai berdamai dengan keadaan." Bu Mirna menunduk. Air matanya mulai jatuh satu persatu. "Apa dia masih mau bicara padaku?" tanyanya lirih seperti anak kecil yang takut dihukum. Bu Hendra menggenggam tangannya. Satu-satunya cara untuk tahu adalah dengan mencobanya. Malam itu, Bu Mirna tidak tidur. Ia menatap ke langit-langit kamar, mengulang-ulang wajah Nadia dalam ingatannya. Ia tahu, luka itu belum sembuh, baik di hatinya maupun di hati putrinya. Tapi ia juga tahu, waktu tidak menunggu. Jika ia tidak merendaskan hatinya sekarang, mungkin ia akan kehilangan satu-satunya kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Di tengah hujan yang terus turun di luar, hati Bu Mirna perlahan-lahan mulai membuka. Bukan karena rasa kasihan, tapi karena cinta yang selama ini terkubur oleh gengsi dan ketakutan. Hati itu memang rapuh, tapi masih sanggup menyesal. Dan lebih penting lagi, masih sanggup memohon maaf. Pagi itu, suasana di tempat kerja Nadia berjalan seperti biasa. Ia tengah sibuk mengepak pesanan sambil mengecek ulang alamat pengiriman ketika seseorang masuk ke toko dengan langkah ragu-ragu. Begitu Nadia menoleh, dadanya langsung tercekat. Sosok itu berdiri di abang pintu, mengenakan kerudung tua dan wajah yang tak lagi sekuat yang ia kenal. Bu Mirna, ibunya. Waktu seakan berhenti. Wajah mereka saling menatap, terdiam tanpa kata. Mata Bu Mirna tampak merah, entah karena letih atau karena menangis sepanjang jalan. Ia menggenggam tas kecilnya erat-erat, seolah berpegangan pada satu-satunya keberanian yang tersisa. Nadia hanya bisa berdiri membeku, mencoba memahami apakah ini nyata atau hanya bayangannya sendiri. Dengan langkah perlahan, Bu Mirna mendekat. "Nadia, Ibu datang bukan untuk menyuruhmu pulang, atau menyuruhmu sabar lagi. Ibu cuma mau minta maaf." Air mata yang selama ini ditahan tumpah tanpa bisa dicegah. "Ibu salah," lanjutnya. Suara mulai bergetar. "Ibu terlalu keras.
terlalu buta karena gengsi dan takut dipermalukan. Ibu dengar semuanya, Nat, tentang Raka, tentang apa yang kamu alami. Ibu tahu semuanya sekarang, dan ibu malu, bukan pada orang-orang, tapi pada diriku sendiri. Nadia menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis yang mengalir begitu saja. Tangannya gemetar. Begitu banyak waktu ia habiskan sendirian, bertahan dalam luka yang tak pernah benar-benar dipahami siapapun. Dan kini, perempuan yang dulu mengusirnya, yang tak percaya padanya, berdiri di depannya dengan hati terbuka. "Maafkan ibu, Nak," ucap Bu Mirna lagi, lalu mendekap putrinya. Pelukan itu begitu asing, dan begitu akrab di saat yang bersamaan. Hangat yang pernah hilang, kini kembali merambat ke tubuh Nadia, membuat lututnya lemas. Ia membalas pelukan itu, menangis sejadi-jadinya. Tapi bukan karena marah, bukan karena dendam. Ia menangis karena akhirnya ia tak perlu lagi memendam rindu yang terlalu lama dikubur. "Ibu gak akan memaksamu apa-apa lagi," kata Bu Mirna pelan di telinganya. "Kalau kamu bahagia di sini, ibu akan dukung. Ibu cuma mau kamu tahu, kamu tetap anak ibu. Dan ibu bangga kamu kuat." Nadia hanya mengangguk sambil menangis dalam pelukan itu. Di tengah toko kecil, di antara tumpukan kardus dan label pengiriman, dua hati yang sempat retak akhirnya bertemu kembali. Tidak sempurna, tidak tanpa luka, tapi penuh ketulusan. Pertemuan itu tak menghapus semua luka, tapi itu adalah awal dari pengampunan. Bagi Nadia, pelukan ibunya adalah jawaban dari doa yang tak pernah benar-benar ia ucapkan. Dan bagi Bu Mirna, air mata putrinya adalah penebus dari kesalahan yang terlalu lama ia biarkan tumbuh. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuan yang penuh air mata itu. Sejak hari itu, hidup Nadia perlahan bertransformasi. Dari perempuan yang dulu terpuruk dalam luka dan kesendirian, ia kini bangkit menjadi sosok yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan yang terpenting, lebih damai dengan dirinya sendiri. Meski prosesnya tidak mudah, setiap langkah kecil yang ia tempuh membawa perubahan besar. Ia masih tinggal di rumah kecilnya yang sederhana. Namun kini, bukan lagi sebagai pelarian, melainkan sebagai tempat yang benar-benar ia sebut rumah. Usahanya perlahan berkembang. Ia mulai menerima lebih banyak pesanan, bahkan sempat mendapat tawaran kerjasama dengan toko lokal. Waktu luangnya ia habiskan dengan membaca, menanam bunga di halaman kecil, dan sesekali membantu Lina dalam kegiatan sosial. Wajahnya yang dulu murung, kini sering dihiasi senyum. Bukan senyum yang dipaksakan, tapi senyum yang lahir dari kelegaan. Hubungannya dengan Bu Mirna pun berubah drastis. Ibu yang dulu keras dan kaku, kini menjadi sosok paling lembut dan protektif. Setiap akhir pekan, Bu Mirna datang membawa masakan kesukaan Nadia, atau sekedar menemani mengobrol di dapur sambil menyeruput teh hangat. Ia tak lagi membahas masa lalu dengan nada menyalahkan, melainkan lebih banyak mendengar. Perlahan, rasa bersalah yang dulu membebani Bu Mirna berubah menjadi kasih sayang yang hangat dan nyata. Pak Hendra seperti biasa tetap menjadi jembatan yang menenangkan di antara keduanya. Ia sesekali mengantar Bu Mirna, duduk bersama mereka dan menimpali percakapan dengan candaan ringan. Bagi Nadia, kehadiran kedua orang tuanya yang kini tak lagi menghakimi adalah anugerah yang dulu sempat ia pikir takkan pernah ia miliki lagi. Sore itu langit memerah indah. Di teras rumah kecil itu, Nadia dan Bu Mirna duduk berdampingan, menikmati senja yang perlahan turun. Di depan mereka, secangkir teh masih mengepulkan uap, dan beberapa pot bunga yang Nadia tanam mulai berbunga kecil-kecil. Tak banyak kata yang terucap, hanya keheningan yang tenang, keheningan yang tidak lagi penuh luka, tapi syarat makna. "Kamu kelihatan lebih bahagia sekarang," kata Bu Mirna pelan. Nadia tersenyum. "Mungkin karena akhirnya aku bisa bernapas lega, Bu, tanpa rasa takut, tanpa merasa salah terus."
Bu Mirna mengangguk pelan lalu menggenggam tangan putrinya. Ibu juga belajar banyak. Kadang kita baru bisa melihat dengan jelas setelah kehilangan hal yang kita abaikan. Senja terus turun, menyelimuti mereka dalam cahaya hangat. Tak ada lagi air mata, tak ada lagi amarah. Yang tersisa hanyalah dua hati yang kembali menyatu setelah perjalanan panjang dan melelahkan. Nadia memejamkan mata sejenak, menghirup udara sore yang terasa berbeda. Lebih ringan, lebih bersih. Di dalam hatinya ia tahu, ini bukan hanya penutup dari masa lalu, tapi benar-benar awal yang baru. Awal dari hidup yang ia pilih sendiri. Awal dari kebebasan.